rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para hadirin, langsung saja kami bacakan apa yang menjadi kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Muhammad Said Abdurrahim. Semoga dari apa yang telah dipaparkan menjadikan kita jauh lebih bisa memahami tentang arti dari sebuah politik, yang dengan politik itulah yang sekiranya akan bisa membawa, akan diarahkan kemana bangsa ini 5 tahun ke depan. Maka dari itu dalam kesimpulannya, pandai-pandailah memilih agar kita tidak masuk lubang untuk yang kedua kalinya dengan lubang yang sama. Sedikit kesimpulan yang bisa sampaikan, halaqah kebangsaan dan ijma ulama Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk perubahan Indonesia di Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum As-Syariah Sarang Rembang, Senin tanggal 25 Desember 2023 Masehi. Memilih pemimpin, apalagi memilih presiden dan wakil presiden, adalah tindakan yang bagi seorang merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila demikian, lalu muncul pertanyaan, wajibkah kita menerapkan hukum syariat dalam memilih presiden di Indonesia ini? Ini perlu disebut terlebih dahulu karena mempertimbangkan asas kemanfaatan. Dalam pemilihan imam, presiden dan wakil presiden tentunya harus sesuai dengan kriteria-kriteria syar'i. Karena dalam pemilihan yang bersifat ikhtiari bukan syaukah. Oleh karena itu dalam pemilihan ini kita harus merujuk kepada standar-standar kriteria seorang presiden yang kita pilih. Kita semua wajib mengetahui dalam permasalahan pilihan presiden ini dengan kependekatan ilmu fikih. Walaupun pilihan presiden ini dilakukan dengan sistem demokrasi. Karena itu para santri dan para kiai punya tanggung jawab untuk menelaah dan mengkaji apa yang kurang memenuhi persyaratan atau kurang pas dengan nilai-nilai dilihat dari segi fikih. Menghadapi pilihan presiden, ada beberapa kalangan termasuk kiai mempertanyakan siapakah yang harus dipilih salah satu dari 3 pasangan calon yang ada. Menghadapi masalah ini, Allah Ta'ala sudah menentukan tata cara dalam mengambil keputusan pilihan tersebut. Allah berfirman, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri sebagai pemegang kekuasaan di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Mengacu rujukan ini, Nabi telah menggariskan ketentuan memilih pejabat termasuk presiden. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'mala 'amilan minal muslimin wa huwa ya'lamu anna fihim aula bidzalik minhu wa 'alamu bi kitabillah wa sunnati nabihi faqad khanallaha wa rasulah wa jami'al muslimin." Barang siapa memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin pejabat sedang dia mengetahui ada orang lain yang lebih pantas dan pandai tentang Al-Quran dan sunnah Nabi, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam sistem demokrasi pertimbangan, apakah calon pemimpin yang kita pilih itu kotor, bersih, atau yang taat syariat, tidak harus menjadi pertimbangan yang penting. Dalam sistem demokrasi sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan rakyat. Oleh karenanya rakyat harus pandai-pandai memilih calon presiden. Dengan demikian dalam pemilihan presiden ini kita harus mewarnai dengan nilai-nilai syariat atau nilai-nilai fikih.
Hal ini sah-sah saja karena Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila, dan salah satu sila diantaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana negara harus menjamin kebebasan warganya termasuk umat Islam untuk menjalankan syariat yang telah diyakini, termasuk syariat bahwa dalam pemilihan presiden itu calon yang dipilih harus sesuai dengan standar-standar yang syariat. Indonesia ini adalah negara yang sah menurut hukum fikih. Karena itu umat Islam berkewajiban untuk mempunyai imamul a'dham, yang disebutkan dalam sebuah riwayat, man mata bighairi imamin mata maitatan jahiliyatan. Orang yang mati tanpa imam maka mati seperti matinya orang jahiliyah. Naudzubillah. Oleh karena itu wajib memilih imam atau pemimpin. Agar kita memiliki imamul a'dham, dalam kaitan tersebut perlu mempertimbangkan kriteria memilih pemimpin, agar kita bisa mendapatkan imamul a'dham sesuai dengan kriteria yang dicarikan oleh dalam syariat. Pemerintahan sekarang ini kenyataannya tidak bisa memberantas korupsi, menegakkan hukum tidak efektif. Adalah pemerintahan yang fasik. Dalam kitab fikih dijelaskan, hukum asli tentang imam yang fasik harus diganti. Namun dalam kitab fikih juga disebutkan tidak boleh pemimpin dilengserkan. Sebagaimana bila dalam pemerintahan kerajaan, maka melengsarkan pemimpin itu hukum asalnya tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kekacauan. Tapi di alam demokrasi ini, di mana presiden dibatasi dengan masa jabatannya, maka menjatuhkan atau mengganti pemerintahan adalah dengan memilih yang bisa menggantinya. Untuk menggantinya harus ada calon yang kita anggap bisa mengatasi problem-problem yang ada di Indonesia ini.